Negeri 1 Sumatera. Dan pada kesempatan ini diberikan mandat atau tugas dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bali untuk mendampingi sebagai pendamping dari Pak Kades Slamet yang sampai saat ini mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Adapun tujuan pendampingan kali ini yaitu yang pertama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, untuk mencapai itu adapun susunan acara yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua pengarahan kepala sekolah, yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang keenam penutup. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, izin menyampaikan bahwa tujuan kegiatan pada hari ini adalah bagaimana Pak Kades sendiri belajar untuk menyusun visi sekolah. Di awal di bulan yang lalu Pak Kades juga sudah belajar dengan Ibu Fasilitator dan teman-teman seangkatan guru penggerak belajar menyusun visi CGP untuk melakukan perubahan di sekolah. Nah, nantinya visi yang dapat disusun hari ini itu bisa dijadikan masukan untuk visi sekolah ke depannya, apakah di tahun ajaran baru yang akan datang atau di tahun ajaran baru 2 tahun yang akan datang. Itu diserahkan kembali ke sekolah masing-masing. Itu dari Dian. Untuk mempersingkat waktu, yang mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan singkat kepada Pak Kades dan juga kepada Bapak Ibu Guru terkait proses diskusi pada hari ini. Setelah itu acara akan diserahkan kepada Pak Kades untuk memandu kegiatan diskusi atau memfasilitasi proses diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk waktunya yang mohon kepada Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Yang dia mengerti dan sangat banggakan Bapak Komang Suyase sebagai pengajar praktik, pendamping Pak Kades Slamet sebagai calon guru penggerak di SD 7 Kesiman. Yang sangat hormati dan banggakan adalah Bapak Ibu Guru SD 9 Kesiman yang selalu bahu-bahu dalam melaksanakan tugas dengan penuh semangat di SD 9 Kesiman. Nah, ini menyangkut dengan visi misi sekolah yang akan dibahas pada pendampingan individu 2 dengan guru penggerak angkatan 7 ini, agar bisa dalam visi misi sekolah ini selaras dan seimbang dalam pelaksanaannya. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan di sekolah bertujuan untuk berpihak kepada siswa, berpihak kepada lingkungan dalam pembelajaran yang akan datang. Dan saya sebagai kepala sekolah di SD 9 Kesiman ini tidak bermasalah Pak Komang untuk nanti jika adanya perubahan di dalam visi misi yang sudah ada di SD 9 Kesiman ini, karena kita harus bersikap fleksibel dalam menyikapi sebuah permasalahan, biarpun atau baik dalam visi yang ada di sekolah harus kita sesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang ada. Jadi yang penting visi yang ada di sekolah ini sesuai dengan yang ada atau realita yang ada di sekolah, kemudian disesuaikan dengan sarana prasarana dan kegiatan kita di sekolah, dan yang paling utama adalah semua visi yang kita laksanakan mengacu dan berpihak kepada siswa. Itu aja, karena tujuan pendidikan yang sekarang adalah
bagaimana kita meningkatkan pendidikan yang sangat baik dan yang memiliki karakter kepada siswa-siswa kita. Nah, itu aja komentar yang bisa yang sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, dan untuk Pak Kadek Selamat, dan untuk Bapak Ibu Guru yang mohon dan yang minta kepada Bapak Ibu Guru dukungan penuh selalu kepada Bapak Kadek Selamat sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan bisa mengimbaskan hal-hal positif di sekolah kita. Dikabarkan untuk penutup yang sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Untuk Agus Sucipta Aryawan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kesiman, ya, arahannya sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu nanti kedepannya saya mohon mari kita sama-sama Bapak Ibu berperan aktif dalam kegiatan diskusi ini dan santai saja nih, kita santai saja, tidak ada penilaian, tidak ada apa. Ini pure hanya kita ibaratnya menyusun visi dan menyesuaikan dan menyelaraskan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan apakah dengan kurikulum yang terbaru, profil belajar Pancasila, belajar mereka belajar yang seperti itu disesuaikan kembali. Kalau memang nanti rasanya sudah pas, nah apanya yang perlu ditingkatkan lagi, apakah perilaku kita atau sikap kita, sikap siswa yang bagaimana yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Demikian Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yang serahkan penuh kepada Pak Kadek untuk memfasilitasi diskusi, kurang lebih 110 menit ya Pak Kadek, ini kurang lebih. Mudah-mudahan sebelum 110 menit sudah selesai. Nanti jika waktu sudah selesai masih ada hal-hal yang perlu diskusikan, nanti silakan Pak Kadek bersama Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang lain mengagendakan di lain waktu. Jadi silakan Pak Kadek untuk waktu yang persilakan. Selaku manajer praktek, terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah dan teman-teman semua. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku guru penggerak angkatan 7 di Kota Denpasar ini ingin mencoba berdiskusi bersama Bapak Ibu itu dalam pendampingan yang kedua ini yang didampingi oleh Bapak Suyase, yang nanti akan kita bahas itu visi dan prakarsa perubahan. Saya merupakan guru penggerak yang difasilitatori oleh Ibu Yasmini, itu selaku fasilitator saya, dan Bapak Mulang Suyase selaku pengajar praktek saya diapit oleh dua orang hebat, mudah-mudahan ikut tertular hebatnya itu ya. Baik. Nah Bapak Ibu, sambil kita berdiskusi, silakan kudapannya sambil dinikmati agar tidak stres ya, agar tidak bingung. Ya, baik Bapak Ibu, dalam diskusi ini mungkin ada beberapa kesepakatan yang mungkin harus kita sepakati dulu agar nanti diskusi kita berjalan dengan lancar tanpa ada kendala ataupun harus sedikit tidaknya meminimalisir segala kendala. Ya Bapak Ibu, kalau yang sudah tampilkan di depan itu ada, kalau tiang ini ada partisipasi aktif dalam diskusi, kemudian saling menghormati dan menghargai selama diskusi, kemudian Bapak Ibu kita saling bereksplorasi konsep dengan kesadaran diri, kemudian semangat dalam mengikuti diskusi. Kemungkinan ada apakah kesepakatan ini kita sepakati atau mungkin ada yang harus dihilangkan atau mungkin barangkali ada yang ingin ditambah. Bagaimana Pak Ibu? Atau mohon izin yang mau berdiri saja. Nah, kesepakatan ini kita akan laksanakan selama kita berdiskusi di depan, berdiskusi di sini. Terus bagaimana Bapak Ibu untuk kesepakatan mau ditambah atau barangkali Bapak malah mau menambah kesepakatannya atau cukup segitu saja atau dikurangi barangkali saya tak setuju seperti itu misalnya.
masih pas aja, cukup segitu aja. Oke, kalau betul. Oke. Oke, kalau memang sudah sepakat seperti itu, berarti ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Ada berpartisipasi aktif dalam diskusi, sambil menghormati dan menghargai selama diskusi, kemudian bereksplorasi konsep dengan kesadaran diri, semangat dalam mengikuti diskusi. Kalau yang tadi lihat ngomong diskusi aja masih ngomong itu, kita ice breaking aja dari dulu Bapak Ibu ya. Kita laksanakan ice breaking biar pikiran kita refleks. Ya, jadi saya begini. Nanti saya minta Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu nanti di saat saya bilang tepuk pagi, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan tepuknya 2 kali. Kemudian di saat melakukan tepuk siang berarti 1 kali. Kalau malam setengah kali ya. Setengah kali berarti tidak terjadi tepuknya. Ya. Berarti kalau pagi misalnya 2 kali. Kalau sore, kalau siang udah 2 kali, sekali aja. Mungkin udah sore udah lemas, setengah kali aja. Nah, mungkin Bapak juga bisa mengikuti ya. Pak bilang, kira-kira baik. Kalau dia bilang tepuk pagi, atau masih lemas ya. Belum pagi ya. Tepuk pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi. Ini Bu, ini masih belum gitu ya. Kurang. Kalau gini aja deh, kalau gitu kita bergerak-gerak aja deh kalau begitu ya. Jadi sudah kita ice breaking, mungkin kita bisa lakukan di tempat duduk saja, atau barangkali mau berdiri atau mau duduk saja? Berdiri, udah berdiri saja. Kita Bapak Ibu mohon kerjaannya untuk berdiri saja. Jadi kita bergerak-gerak aja sambil mungkin ibu-ibu senang ya dengan ada saya pilihkan ini ya Korea gitu ya. Geraknya yang semangat jangan ya, jangan sambil mimpi ya. Mungkin sedikit melemaskan ototnya ya, jadi biar tidak tegang, kemudian biar sedikit rileks gitu ya. Baik Bapak Ibu, nah tujuan di sini dalam diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang.
diskusi ini, coba kita perhatikan, kita simak dulu yang kasih ulasan video sebuah puisi di mana sebagai Bapak Proklamator kita menciptakan sebuah puisi pada dulu. Bapak Ibu silakan coba dicermati dengan baik apa yang sudah terkandung di dalam makna dalam puisi tersebut. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai yang itu, aku mendengarlah saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kledek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Pala, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat kata manusia, aku Indonesia.
Baik Bapak Ibu, mungkin itu sedikit tayangan sebuah puisi bagaimana menggugah pola pikir kita, kemudian menggugah wawasan kita. Mungkin Bapak Ibu tahu apa yang terkandung, makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Dan nanti ada yang bisa menyebutkan apa yang terkandung di sana. Saya rasa, saya kira tadi sudah pada melihat itu seperti menonton bioskop. Jadi apa sih makna yang sana terkandung dalam puisi? Mungkin ada semangat apa barangkali, semangat apa yang Bapak Ibu lihat barangkali ada yang bisa menyebutkan? Semangat 45, semangat merdeka ya. Jadi semangat 45 merdeka, kemudian ada semangat mungkin Bu Ayu sama semangat 45 semangat merdeka. Nah jadi, kemudian dalam yang terlihat mungkin ada semangat menggelora gitu ya, semangat merdeka seperti apa yang bilang Bu Ayu sama Bu Tut ya. Kemudian kan menggetarkan jiwa, kemudian di sana ada jiwa persatuan. Kemudian ada di sana cinta tanah air. Baik Bapak Ibu, mari kita di sini berimajinasi. Sebenarnya Bapak Ibu sebagai guru di sini memiliki imajinasi. Seperti Pak Presiden Soekarno tadi, dan puisinya juga memiliki sebuah keinginan, cita-cita, semangat dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Bapak Ibu sebagai guru pendidik, dan mari kita berimajinasi. Kita akan menggambarkan sesuatu yang kita inginkan terhadap murid-murid di masa depan, itu 5 dan 10 tahun. Nah Bapak Ibu, saya minta nanti Bapak Ibu menggambar dengan satu secari kertas, kemudian silakan Bapak Ibu menggambar, berimajinasi terhadap murid yang Bapak Ibu inginkan di masa depan setelah 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah yang jelas nanti saya berikan waktu, barangkali nanti bisa ada yang menjelaskan imajinasinya seperti apa. Pak Alah. Jadi, nanti gambarnya itu di tempat belajar yang dicita-citakan Bapak Ibu ya. Jadi situasi muridnya barangkali, atau mungkin dengan sedikit siluet-siluet atau punya imajinasi yang seperti apa. Kemudian yang ada kaitannya dengan peran guru, kemudian suasana sekolah. Nah nanti konsentrasikan diri pada substansi ya Bapak Ibu ya. Jadi pesan pribadi yang kita inginkan dalam gambaran tersebut, bukan keindahan pada gambar, karena di sini bukan membangun gambar. Yes. Jadi, silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 5 menit kurang lebih untuk berimajinasi menggambar murid impian Bapak Ibu dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Seperti apa? Lingkungan yang belajar, barangkali kemudian peran guru dalam mengajar. Impian Ibu dari berimajinasi. Nanti kalau yang sudah selesai barangkali bisa menyampaikan di depan maksudnya seperti apa. Kalau saya itu contoh gambar saya tulis di depan, itu imajinasi saya Bapak Ibu ya. Jadi menjadikan murid yang berkarakter, bukan ngomong gambar Ibu ya. Jadi ibaratkan imajinasi. Jadi sebagai catatan tidak mengini keindahan gambar. Jadi keindahan gambarnya itu
tidak dinilai untuk ya. Jadi untuk berimajinasi. Baru berlalu 2 menit Bapak Ibu ya. Kita menit saja silakan menggambar. Imajinasi Ibu 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi apa yang Bapak Ibu harapkan terhadap situasi murid. Berimajinasi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini Bu Ayu gambarnya lengkap ya. Ini kalau pakai bangun gambar juara 1 dari belakang. Terima kasih waktunya untuk menyampaikan apa yang saya sebenarnya tidak membuat apa-apa di selembar kertas, karena saya punya pemikiran sendiri, entah itu benar atau salah itu kan saya tidak tahu, tapi itu adalah buah hasil pemikiran sendiri. Kenapa tidak membuat apa-apa? Nah, kalau seperti yang dibagikan oleh Pak Kadek Selamat, ini adalah sebuah kertas disuruh untuk membuat gambar imajinasi atau impian yang kita buat untuk anak-anak 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, saya tidak membuat gambar apa-apa dengan alasan karena menurut pemikiran saya seorang anak itu terlahir adalah bersih. Bersih. Kenapa bersih? Dia terlahir, dia masuk ke sekolah, anggap belum bisa menentukan arah kemana tujuan mereka. Jadi untuk menentukan arah tujuan mereka, sebagai pendidik kitalah yang membantu memberikan arah, memberikan tiupan angin seperti sebuah kapal. Kitalah yang memberikan tiupan angin kepada mereka kemana mereka ingin menuju arah tujuannya. Jadi dengan sebuah kertas ini kosong, anak-anak itu sama dengan sebuah kertas kosong. Jadi kita ingin memberikan gambaran seperti apa kepada anak tersebut. Jadi merekalah yang akan menggambar diri mereka sendiri, tujuan mereka sendiri seperti apa, cita-cita mereka ke arah mana yang akan dicapai. Kesuksesan apa yang ingin dicari, kitalah yang hanya seorang pendidik yang memfasilitasi, tidak menjat anak itu harus menjadi seperti apa, tapi kita hanya sebagai fasilitas atau memfasilitasi atau fasilitator atau yang sebuah jembatan bagi anak-anak kita untuk mencapai tujuan mereka. Jadi dengan buah pikiran kita, dengan arahan kita menentukan karakter anak itu seperti apa. Jadi kalau kita tulis garis lurus, ya garis lurus. Tapi kalau kita tulis lingkaran, kita tulis lingkaran. Jadi seorang pendidik juga memberikan sama sebuah artinya adalah sebuah gambar. Seorang pendidik juga adalah sebuah gambar bagi seorang siswanya, karena seorang pendidik adalah contoh atau tauladan bagi seorang anak didiknya. Itu menurut saya kenapa tidak membuat gambar apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Kepala sudah memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengarahkan, mampu memberikan bimbingan kepada anak didik kita, sehingga dia dari jalan yang kurang bagus, jadi kita tuntun mereka menjadi ke jalan yang Jadi terima kasih. Barangkali ada yang sudah menggambar, barangkali mampu menjelaskan. Mungkin Bu Mita, kita barangkali. Saya belum bagus, saya belum lengkap rasanya. Bukan gambar ya. Bisa ditunjukkan ke teman-teman Bapak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ayu Pranita Udiani.
saya ingin menyampaikan apa yang dapat saya imajinasikan. Jadi kalau kita melihat harapan kita ke depannya sebagai guru, kalau secara pribadi menurut saya, lingkungan yang saya harapkan itu lingkungan yang dapat membuat siswa itu merasa bahagia. Jadi kalau siswanya udah merasa bahagia, pasti dia semangat untuk belajar ke sekolah. Begitu juga situasi muridnya itu dirasakan muridnya itu bisa menjadi karakter yang berbudi pekerti yang baik, menyenangkan, bahagia seperti itu. Dan juga kalau kita lihat dari peran guru, saya maaf di sini belum mendapat menggambar gurunya. Jadi kalau kita kembali lagi melihat situasi murid, saya menggambarkan di sini ada berbeda karakter, berbeda ciri. Ya, saya lihat gambarkan di sini ada yang keriting, rambutnya ada yang lurus. Jadi siswa itu tidak membeda-bedakan temannya seperti itu. Jadi karakter berbudi pekerti yang baiklah yang diharapkan ke depannya. Jadi peran guru di sini seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, peran guru di sini hanya sebagai fasilitator yang mampu memfasilitasi apa sih yang menjadi keinginan, kemauan seorang siswa. Misalnya siswa itu memang mempunyai minat bakatnya di bidang menggambar, kita bisa memfasilitasi dengan hal-hal yang sesuai. Begitu juga dengan minat bakat siswa yang lainnya. Harapan saya sebagai guru, peran guru ke depannya, kita itu sebagai guru tidak dibebankan dengan banyak administrasi seperti itu. Administrasi, jadi kita bisa fokus, ya administrasinya simpel-simpel aja. Karena saya merasa tanpa kita punya administrasi, tanpa RPP lah yang paling simpel itu, yang paling RPP itu sangat penting menurut saya, sangat penting ketika kita hendak mengajarkan, membimbing siswa. Jadi kita punya step by step itu mau ngajar apa, setelah ini apa. Jadi itu sih yang saya harapkan ke depannya, dan bisa mengajar siswa itu lebih fokus ke dalam satu hal, apa yang menjadi minatnya itu kita bisa fokus mengajarnya, tidak banyak hal. Jadi kalau kita lihat sekarang siswa-siswa itu pasti banyak yang karakternya bervariasi, beragam. Jadi kita bisa memfokuskan apa yang menjadi, misalnya siswa itu suka pelajaran, kita ambil pelajaran. Siswa itu suka pelajaran IPA, kita masukkan ke kelas IPA. Siswa yang suka matematika, kita masukkan ke kelas matematika. Siswa yang suka menyanyi, kita masukkan ke kelas menyanyi. Harapannya sih saya inginnya seperti itu. Kalau saya sebagai peran guru ke depannya inginnya seperti itu. Dan suasana sekolah yang pastinya inginnya sekolahnya ke depan 5 tahun lagi suasananya pasti yang rindang, banyak bunga-bunga, karena saya suka bunga, apalagi bunga bank gitu ya. Saya suka bunga yang wangi-wangian, ya seperti maskot Kota Denpasar, seperti bunga jempiring yang saya bawa ini sangat harum sekali. Dan juga banyak pohon, suasana sekolahnya nyaman, aman, tentram. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Gitu Pak Kades. Baik Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Banyak imajinasi yang diinginkan oleh Bu kita. Kemudian ada sedikit harapan-harapan dan keinginan yang ingin disampaikan oleh Bu Guru. Bisa yang kita gambarkan Bu? Pak, jangan Pak. Tidak ada gambar Bu gurunya. Jadi Bu kita itu mengharapkan bagaimana terbentuknya situasi anak tetap mempunyai berkarakter dengan tidak membeda-bedakan dari ciri khas dari produk anak itu terlahir yang secara berbeda-beda. Kemudian ada dari pesan yang saya ambil di sana, kita saling memimpikan suasana sekolah yang nyaman. Kemudian ada harapan juga barangkali mungkin didengar dari Bapak pimpinan di sana, itu administrasinya diperamping gitu ya, diperamping. Jadi yang memang tidak kurang ini bisa lebih difokuskan sehingga tidak terjadi beban administrasi. Mungkin barangkali bisa didengar dari Bapak di sana.
Nah kemudian kita juga menciptakan suasana sekolah yang nyaman, penuh dengan bunga. Barangkali kita dengan suasana yang hijau sangat-sangat sekali. Baik, terima kasih Bu Gita. Jadi barangkali yang perlu satu atau barangkali masih ada yang ingin mau menyampaikan. Ini tadi di Bapak. Mungkin Bu Okta bisa menyampaikan apa sih imajinasi ke depan. Terima kasih Bapak Kadek atas waktunya. Saya akan menggambarkan imajinasi Bapak Ibu tentang murid impian di masa depan 5 sampai 10 tahun ke depan. Oke. Yang ada di bayangan saya adalah saya ingin mempunyai murid yang berbudi pekerti. Yang paling utama adalah anak tersebut harus rajin sembahyang, berdoa dan berakhlak kepada semua orang, ya, terutama harus mempunyai sopan santun terhadap guru dan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Ya, itu imajinasi saya ke depan. Dan tentu juga sama seperti dengan Bu Mita, ini mempunyai sekolah yang ya yang lumayan suasana sekolah yang hijau dan lain sebagainya, dan mempunyai murid yang pandai tentunya. Itu saja yang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bagus sekali. Yang pertama dia tekankan berimajinasi bagaimana membentuk anak didik itu yang berkarakter kemudian berakhlak mulia. Jadi berkarakter dan berakhlak mulia. Jadi Bu Ketut memimpikan bagaimana nanti kita bisa memimpikan anak-anak itu yang pertama sekali itu adalah bagian ke berakhlak mulia, sopan santun, rajin sembahyang, kemudian yang sudah sesuai dengan salah satu elemen dari program belajar Pancasila. Baik, barangkali ada yang menyampaikan atau cukup segini disampaikan. Barangkali nanti yang minta gambarnya Ibu nanti dari depan. Jadi sebagai bayangan dari Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang diinginkan imajinasi ke depan? Nanti bisa dilihat sepanjang diskusi apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu pikirkan, karena kita akan berdiskusi masalah cita-cita dan atau visi yang kita inginkan. Baik, terima kasih Pak Ibu atas gambarannya. Barangkali karena di sini bukan membangun gambar, sekali lagi, jadi yang kita inginkan adalah konsentrasi pada substansi, bukan keindahan gambar. Bapak Ibu, apa yang sudah kita gambarkan, apa yang sudah kita imajinasikan itu adalah merupakan visi dari lingkungan dan pelayanan pembelajaran di masa depan. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu gambarkan ini adalah sebuah cita-cita, sebuah harapan, sebuah keinginan yang Bapak Ibu berikan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah Bapak Ibu, sesuai sebelum kita membahas bagaimana kita menyusun, sebelum kita lanjutkan diskusi untuk menyusun visi, barangkali sedikit saya paparkan dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan yang dimaksud itu menuntut segala kekuatan modal yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi sudah barang tentu apa yang Bapak Ibu imajinasikan, apa yang Bapak Ibu inginkan adalah selaras dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Karena kita tidak mungkin menginginkan anak itu celaka di masa depan atau tidak memiliki kebahagiaan di masa depan. Itu sudah tentu kita sebagai seorang pendidik kita mau yang terbaik itu ya. Nah sebagai pendidik kita harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang kita perlukan untuk menuntut kodrat murid sebagai individu yang beriman seperti apa yang diinginkan oleh Bu
tetap tadi beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis dan kreatif. Kemudian insan yang merdeka seperti kita pada guru sekarang, itu insan yang merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan, kebahagiaan sejak dini. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadi landasan utama di mana seorang guru menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu anak lahir sudah diberikan sesuatu yang unik dari lahirnya. Kemudian kodrat zaman kita tidak menutup kemungkinan adalah pada zaman yang selalu mengalami perubahan. Kemudian pendidik menggalakkan tubuh dan hidup kekuatannya yang ada pada murid, memberikan teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia merdeka, mencapai kebahagiaan serta keselamatan dalam hidup. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Budaya tak terlepas dari pendidikan. Kemudian karena pendidikan tertanam melalui budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan cipta rasa dan karsa. Nah, sebenarnya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah anak itu memiliki keunikan, Bapak Ibu. Jadi setiap anak yang lahir itu memiliki karakter yang unik yang kita tidak dapat dibuat sama, tetapi dipersatukan. Itu perbedaan itu tidak akan bisa dibuat sama, tetapi kita bisa satukan, Bapak Ibu ya. Nah, dalam profil belajar Pancasila ada beberapa elemen, yaitu dalam kurikulum Merdeka Kita Belajar sekarang, yaitu ada beberapa elemen dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti berakhlak beragama, berakhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Kemudian ada mandiri, itu pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Kemudian bernalar kritis, itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, refleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian ada kreatif, menghasilkan gagasan orisinal, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian ada bergotong royong, berkolaborasi dan kepedulian. Kemudian yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Itu mengenal dari berbagai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan keadilan sosial. Nah, setelah memahami itu, Bapak Ibu, itu mungkin kita dari sana memiliki sedikit gambaran tentang visi. Jadi dalam menyusun visi itu adalah berlandaskan kepada kekuatan. Jadi apa yang kita miliki. Nah, mungkin Bapak atau Ibu barangkali tahu visi. Mungkin kita sekolah sudah memiliki visi. Kemudian sudah tidak asing lagi kalau kita dalam apapun kegiatan kita, misalnya dalam kegiatan rapat kita sering membahas tentang visi. Nah, barangkali Bapak Ibu mungkin tahu apa sih visi itu. Jangan sampai tahu muka tapi tidak tahu rupa, gitu ya. Jadi apa sih visi itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan. Barangkali visi itu apa? Bu Ayu apa? Tujuan yang menurut saya visi itu adalah tujuan yang akan dicapai oleh sekolah tertentu. Berarti visi sekolah adalah tujuan yang ingin dicapai. Ya, barangkali bagus sekali. Mungkin ada yang lain atau bisa memaparkan. Mungkin Bu Ayu itu visi itu. Saya setuju dengan apa yang Sangat setuju. Berarti memiliki pemikiran yang sama. Berarti setuju. Kemudian barangkali Bu Dut memiliki pandangan visi itu sebenarnya apa sih visi? itu adalah pandangan Sebuah pandangan ke depan. Pandangan atau wawasan ke depan. Ya. Bagus sekali, terima kasih. Mungkin Bapak Ala mungkin mengetahui visi itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Kalau menurut visi pasti erat kaitannya dengan sebuah organisasi, karena
visi adalah sebuah rangkaian apa yang ingin dicita-citakan, apa yang ingin dicapai, dan tujuan apa yang diinginkan dari sebuah organisasi agar tercapai menjadi cita-cita yang akan dicapai untuk kemudian hari. Sehingga kalau tidak ada visi dari sebuah organisasi atau seseorang, maka rasanya pembentukan sebuah organisasi atau orang tersebut tidak akan mempunyai semangat dalam berkarya dan bertindak. Itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu ya, bagus sekali. Pemaparan pandangan visinya itu adalah seperti apa yang disebutkan sama Bapak pimpinan tadi, adalah sebuah gambaran, sebuah harapan, cita-cita karena seseorang atau baik seseorang maupun lembaga yang tidak memiliki visi itu sama dengan tidak memiliki arah dan tujuan gitu. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu visi itu merupakan kemampuan untuk melihat inti persoalan, kemudian ada pandangan atau wawasan seperti apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi dan Bapak Para tadi. Kemudian ada kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Kemudian disebutkan juga apa yang tampak dalam khayalan, apa yang menjadi sebuah khayalan, kemudian penglihatan dan pengamatan. Nah, sebenarnya adapun visi itu adalah menjadi penunjuk arah dalam menuntut guru dalam melangkah. Jadi seperti apa yang dikatakan sama Bapak Para tadi, kalau seseorang atau lembaga tidak memiliki visi itu sama dengan ruang berjalan tanpa arah. Nah, menjadi karena apa? Karena visi itu adalah sebuah cita-cita ke depan yang harus diwujudkan, yang ingin kita wujudkan. Nah, kekuatan itu adalah kekuatan visi itu adalah harapan dan doa kita. Jadi tadi sudah berimajinasi, kemudian Bapak Ibu berdasarkan imajinasi itu memiliki visi, memiliki harapan dan doa. Di mana visi ini adalah berlandaskan kepada kekuatan, bukan kelemahan. Jadi apa yang kita miliki, kekuatan apa yang kita miliki, itulah yang kita gunakan sebagai modal awal dalam pembentukan sebuah visi. Nah, barangkali Bapak Ibu pernah menonton film Friend itu, dia inginnya naik ke gunung salju, tetapi tanpa kekuatan yang dia miliki dia tidak mampu, kemudian dia akan bisa membuat mencelakakan diri. Jadi visi ini adalah bagaimana kita berharap, bagaimana kita bercita-cita ke depan dengan kekuatan-kekuatan yang sudah kita miliki, bukan kelemahan. Bapak, misalnya dari sini memiliki kekuatan apa, diri kita memiliki kekuatan, itu yang kita gunakan sebagai cita-cita harapan ke depan untuk dikembangkan menjadi sebuah keinginan yang ingin diwujudkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita berimajinasi tentang murid masa depan. Tadi sudah Bapak Ibu menggambarkan, kemudian ada perwakilan dari Bapak Ibu juga sudah menyampaikan di depan apa yang ingin diharapkan atau apa yang diimajinasikan ke depan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memiliki beberapa kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini yang mana ini adalah cita-cita kita di masa depan, cita-cita seorang pendidik. Kita akan mengisi kalimat rumpang. Sebentar Bapak Ibu, dia akan berikan sedikit note. Silakan nanti Bapak Ibu menuliskan apa jawaban Bapak Ibu di dalam sebuah kertas yang saya berikan.
Jadi dalam kertas tadi silakan Ibu Bapak menuliskan apa yang Bapak Ibu cita-citakan. Kita memimpikan murid yang bagaimana Bapak Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Kemudian kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk mengisi kalimat tumpang. Satu kertas satu saja, satu kertas satu. Nanti isi nomor saja boleh. Sediakan tempat untuk menempel di depan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Sudah pasti barangkali ada dari Bapak Ibu yang memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang disadari oleh murid-murid kita. Kemudian kita dan warga di sekolah yakin untuk apa. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa. Nah, inilah yang nantinya Bapak Ibu akan digunakan untuk menyusun sebuah visi. Jadi cita-cita ini dari imajinasi Bapak Ibu dan dia berupa gambaran, kemudian mengisi kalimat tumpang ini nanti dan berdasarkan kepada filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu yang kita gunakan dalam menyusun sebuah visi. Kesempatannya atau waktunya dalam meluangkan pikiran Ibu dalam mengisi kalimat tumpang. Nah, yang pertama ini ada memimpikan murid yang pertama ada berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, bagus sekali. Kemudian yang mencapai tujuan dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan dari pihak manapun, bagus sekali. Kemudian yang kedua, murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil. Kemudian murid-murid yang berbudi pekerti, kemudian yang ada berbudi pekerti yang luhur, murid yang meraih cita-cita, mampu meraih cita-cita. Dan Bapak Ibu, saya juga sudah membuat dalam imajinasi saya itu memberikan murid yang selalu jatuh cinta dan merasa senang dan memiliki motivasi diri yang kuat untuk belajar. Kemudian murid yang mampu memimpin masa depan menggunakan profil pelajar Pancasila. Ini hampir sama dengan berbudi pekerti yang luhur, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Kemudian barangkali ada yang ingin ditambahkan itu Bapak Ibu di sana, mungkin dari mobil penumpang. Kalau saya lihat itu ada mobil pelajar Pancasila, itu di sini sudah dituliskan berbudi pekerti yang luhur, kemudian ada berbudi pekerti yang luhur, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, hampir sudah tertuang dalam mobil pelajar Pancasila. Kemudian ini juga ada yang mampu meraih cita-cita, yaitu menggali dan bereksplorasi lingkungan yang berkarakter mulia. Terus baik Bapak Ibu, kemudian kita percaya bahwa murid adalah Bapak Ibu sudah murid adalah peserta didik yang luar biasa. Bukan sekali, bukan biasa di luar, ya. Jadi luar biasa, mungkin barangkali nanti bisa lebih di luar biasanya juga apa, ya nanti Ibu ya, nanti luar biasa pastinya semuanya yang luar biasa, luar biasa di luar. Ya, yang kedua, insan ada tunas baru yang akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas, kreatif dan inovatif dan memiliki karakter yang mengusung karakter yang positif, bagus sekali. Kemudian yang ketiga, ada amanah yang harus kita jaga. Kita percaya bahwa murid itu memiliki amanah yang harus kita jaga. Amanah itu yang kita memiliki tanggung jawab terhadap anak itu, Pak Ibu maksudnya ya. Kemudian aset bagi bangsa Indonesia, benar sekali ya. Ini adalah aset sebagai bangsa Indonesia, anak yang hebat. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seorang yang patuh terhadap guru. Nah, kita percaya bahwa murid adalah seorang yang patuh terhadap guru. Ya, jadi nanti kalau murid kita percaya kepada murid memiliki kepatuhan terhadap guru, mungkin kita akan selalu berbuat baik karena dia akan patuh. Kalau kita berbuat menyuruh dia yang enggak, mungkin kalau itu dipatuhi juga, ayah kita jawab Pak Ibu ya. Kemudian murid adalah individu yang unik, memiliki kodrat alam. Kalau saya membuat memiliki kodrat alam yang berbeda-beda, kemudian memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, sama juga dengan peserta didik yang luar biasa, memiliki kodrat yang berbeda. Kemudian aset bagi bangsa Indonesia. Kemudian anak yang hebat, murid ada yang memiliki rasa kepatuhan, rasa ketaatan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sudah di sini di sekolah kita mengutamakan disiplin dan tanggung jawab. Jadi kemudian ada mengutamakan kepentingan siswa dalam memenuhi keinginan. Kemudian ada disiplinan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Jadi kemudian ada kenyamanan, mengutamakan kenyamanan seperti apa yang diimajinasikan oleh Bu Ayu tadi, Bu Mika, dan nyaman di sekolah, suasana yang nyaman dan tenang. Kemudian sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, bagus sekali. Nah, kita menggunakan dalam ini di maji saya juga, saya di sekolah itu mengutamakan pembentukan karakter, lalu penanaman nilai profil pelajar Pancasila, pelaksanaan pelajaran yang berpusat kepada kebutuhan dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan tanggung jawab. Kemudian kita mengutamakan kepentingan siswa dalam memenuhi keinginan dan kodrat kedisiplinan, kemudian pendidikan karakter, kenyamanan, melakukan kedisiplinan, hampir sama dengan kedisiplinan. Nah, kemudian waktu saya di sekolah kita mengutamakan kemudian yang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah yang patuh dicontoh, dibubu dan ditiru. Ya, mungkin adalah sebuah memberikan contoh. Sekolah sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa datang ke sekolah untuk belajar. Jadi pendidikan yang sangat penting. Saat ini menjadi orang yang berkompeten dan mandiri, kemudian belajar itu menyenangkan. Kemudian yang kelima itu ada kita warga sekolah ini yakin untuk
Terus maju terus pantang mundur. Nah, bagus sekali ya, semangatnya luar biasa, maju terus pantang mundur. Yang sampai pantang pulang sebelum menang gitu ya. Kemudian yakin menjembatani dan kita memahami kemampuan diri setiap individu siswa, kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, bersatu padu demi menciptakan sekolah yang aman, menjadi sekolah yang maju, selain yakin sukses di masa depan. Nah, kalau saya sudah saya gambarkan di depan, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu kita warga di sekolah ini paham bahwa taati peraturan, tepati waktu untuk sukses. Ini jiwa keras, ya, sedikit keras, sedikit jiwanya, ya. Jadi harus tahu peraturan karena tepat waktu itu adalah waktu yang sukses. Jadi barangkali itu adalah sebuah kedisiplinan yang harus diinginkan sebagai seorang di sekolah ini paham bahwa ini menginginkan kedisiplinan yang diharapkan untuk ditaati pada murid. Kemudian paham bahwa pendidikan merupakan jembatan terbaik dalam mencapai kekuatan jiwa dan raga. Luar biasa, ya. Kemudian setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Terus kemudian pendidikan sangat penting. Setiap kesuksesan pasti dilalui dengan proses panjang. Nah, Bapak Ibu, dari jawaban-jawaban ini mungkin Bapak Ibu sudah memiliki gambaran apa sih sebenarnya visi keinginan yang kita harapkan. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan mencoba menyampaikan apa sih visi-visi kita yang akan untuk kemajuan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyusun visi selama pendidikan kemarin di dalam Guru Penggerak, yaitu mewujudkan generasi berakhlak mulia, berkreatif dan inovatif, berbasis kearifan lokal dan berwawasan global melalui Merdeka Belajar. Karena saya menyadari betul kalau di sini kita memiliki kekuatan di sekolah ini, kekuatan kita adalah lingkungan. Kekuatan sekolah di SD 9 Kesiman ini adalah lingkungan di mana masyarakat di sini sangat kental dengan kearifan lokalnya. Jadi saya mencoba dari kemarin menyusun visinya itu mewujudkan generasi berakhlak mulia dan kreatif dan inovatif. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian berbasis kearifan lokal, kita mengingat daerah kita adalah sangat kental dengan kearifan lokalnya dan berwawasan global. Berwawasan global itu memiliki kemampuan untuk mengakses, kemudian memiliki wawasan secara global, tidak hanya secara lokal saja, melalui Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, dalam penyusunan visi ini kita diperlukan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Adalah filosofi atau landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif atau kooperatif koevolusi, kemudian untuk menemukan hal terbaik positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka dan dunia di sekitar mereka. Nah, dengan menjalankan nilai dan peran guru untuk mewujudkan visi perubahan atau visi murid di masa depan dengan menumbuhkan profil pelajar dan Merdeka Belajar. Kemudian inquiry apresiatif itu adalah suatu pendekatan atau manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan menyusun visi itu dengan kekuatan. Kekuatan apakah yang kita miliki di sini? Kekuatan apa yang kita miliki di sekolah ini? Yang saya sampaikan, kalau saya memandang pandangan saya pribadi, sekolah ini memiliki kekuatan di bidang lingkungan dan kearifan lokalnya. Kemudian pendekatan ini dikenalkan oleh David Copperleader, Nobel dan X-Grade, ya, tahun 2015, dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Ya, Bapak Ibu, dalam menyusun sebuah visi ada prakasa-prakasa perubahan yang harus kita lakukan untuk mendukung visi tersebut. Nah, yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah sehingga berpihak kepada murid. Nah, bagaimana cara menyusun prakasa perubahan dalam pencapaian visi? Nah, kemudian prakasa-prakasa perubahan yang dapat mewujudkan elemen pada dimensi profil pelajar Pancasila itu melalui pembiasaan, rutinitas,
terintegrasi dalam pembelajaran dan pelatihan tersendiri dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, dalam menyusun sebuah prakarsa perubahan itu adalah hal-hal yang waktu Bapak Ibu wujudkan untuk membuat sebuah visi. Bapak Ibu sudah memiliki visi, otomatis kita akan memiliki gerakan-gerakan apa yang kita lakukan untuk mendukung visi tersebut, yang menunjang keberhasilan dari visi tersebut. Nah, dalam penyusunan ini ada namanya kanvas bagja, Bapak Ibu. Jadi bagja itu mengelola kita secara positif yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini menggunakan model bagja. Bagja sendiri itu merupakan sebuah akronim, Bapak Ibu. Jadi buat pertanyaan, B-nya, kemudian A-nya ambil pelajaran, kemudian G-nya menggali mimpi, kemudian menjabarkan rencana, yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, sedikit saya jelaskan dulu dengan bagja sebelum kita istilahnya kita menyepakati atau mendiskusikan visi-visi sekolah kita dengan visi-visi dari Tiang, dan barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu. Saya sedikit dulu paparkan dengan bagja. Bagja adalah konteks perubahan di sekolah. Bagja ini dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dan menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hal positif yang sekolah memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, ini kanvas bagiannya, Bapak Ibu. Jadi dalam tahapan-tahapannya itu ada buat pertanyaan seperti yang saya sebutkan tadi, B-nya buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Nah, kita misalkan ambilkan satu tahap, kita misalkan yang pertama itu adalah ambil pelajarannya, kita buat pertanyaan, kemudian tindakan apa yang kita akan lakukan dalam mencapai prakarsa perubahan tersebut. Nah, ini tahapan-tahapannya secara lengkap, Bapak Ibu. Nanti kalau memang diperlukan bisa yang share saja. Kemudian ada buat pertanyaan itu terutama dibuat untuk kekuatan. Tapi di sini kita berlandaskan kepada kekuatan, bukan kelemahan. Kemudian ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sekarang saya bacakan lagi. Nah, ini Bapak Ibu tahapannya. Kemudian dalam filosofi, kita belajar filosofi, nilai-nilai. Kemudian visi profil pelajar Pancasila akan dibuatkan sebuah prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu akan menyusun pertanyaan-pertanyaan dan tindakan yang kita perlukan. Nah, yang nantinya akan dibuat dalam bentuk kanvas bagja. Nah, kanvas bagja ini nantinya akan menjalankan tindakan guru yang akan dilakukan. Ini sebagai dasar kita dalam melaksanakan sesuatu, kanvas bagja ini. Setelah kita membuat kanvas bagja, maka kita akan menjalankan tindakannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau dibahas bersama tim dan komunitas sehingga membuat menghasilkan sebuah temuan. Nah, dari sini kemudian baru kita akan merevisi atau mengkonfirmasi pertanyaan dan tindakan yang sudah dibuat. Kemudian baru rencana atau dokumentasi resmi prakarsa program kolaboratif dari kanvas bagja itu. Yang nantinya setelah jadi kita tinggal memonitoring. Nah, kemudian nanti dievaluasi. Begitu gambaran singkatnya, Bapak Ibu. Nah, adapun prakarsa yang sudah saya buat dalam mendukung visi itu adalah gerakan meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan sehingga yang sikap menjadi gemawali. Jadi biar mudah diingat, dalam mendukung visi yang kami buat tadi itu yang coba susun itu adalah dengan gemawali. Nah, gemawali itu adalah sebuah program juga yang coba yang buat itu gerakan meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan. Kita lingkungannya dulu. Nanti setelah itu kita buat prakarsa perubahan lagi, segala tindakannya kita kearifan lokalnya. Kemudian kita wawasan secara global. Nanti jadi ada beberapa prakarsa perubahan nanti dalam mendukung visi-visi yang sudah kita buat. Bapak Ibu, sebelum nanti kita istilahnya mengkolaborasikan atau menyepakati bagaimana visi dia, kemudian visi Bapak Ibu yang sudah mungkin yang harus ditambahkan atau memiliki cita-cita tersendiri yang belum tersirat dalam yang buat dengan visi sekolah kita, nanti kita akan bahas
Nah sebelum itu sebagai penggugah, sebagai pemahaman Bapak Ibu, mungkin barangkali apa sih harus yang buat, yang seperti apa. Nah ini adalah saya contohkan sedikit film yang mungkin bisa menemukan karakter dari kita. Mungkin bahasanya tidak bisa dimengerti, tapi kita bisa melihat dari jalan ceritanya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। कुछ करो ना, घर में जाके क्या उखाड़ो? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा नसीहा हो। Baik Bapak Ibu, mungkin di sana sudah apa sih? Tolong-tolong untuk mencapai Menolong untuk mencapai terus ya. Silakan Pak. Kalau dilihat dari video tersebut, dengan adanya kerjasama dari sebuah tim, kerjasama, kemudian pengertian, saling mengerti, saling memahami, kemudian saling membantu dari sebuah tim, misalnya apapun yang akan bisa kita lakukan, pekerjaan yang berat bisa kita singkirkan, akan menjadi lebih ringan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi ada jawaban itu yang benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi film di sana menceritakan bagaimana kita berkolaborasi dalam menciptakan, dalam menggerakkan sebuah. Nah yang terpenting di sini Bapak Ibu, yaitu sebenarnya kita diinginkan bagaimana kita mampu menggerakkan diri, bagaimana kita menjadi sebuah contoh agar yang lain kita mampu untuk bergerak juga, sehingga nanti terciptakan saling berkolaborasi, saling mendukung seperti apa yang dibilang oleh Pak Kepala Didik. Nah di sana mungkin barangkali kita secara logika saja, mampukah anak itu akan memindahkan kayu itu? Tidak, Bapak. Tapi apa yang kekuatan apa yang dia miliki? Sehingga dia bercita-cita, saya pasti bisa gerakan. Bisa menggerakkan orang lain. Ya, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi dia memiliki kekuatan bahwa diri saya bisa menggerakkan orang lain. Jadi kita harus bergerak dulu. Kalau itu dibiarkan, barangkali tidak akan terjadi sekarang kemacetan dan itu akan terus terjadi. Seperti kita juga Bapak Ibu. Maka kita di sini kita diharapkan kita bergerak dulu. Mari kita bergerak dengan kemampuan yang kita miliki. Kita yakin kalau kita bisa menggerakkan orang lain. Nah dari sana mungkin nanti kan Bapak Ibu
Mungkin di sana kita sudah memiliki dari gambaran sana kita memiliki sebuah cita-cita, kita memiliki visi. Seperti apa yang sudah dibuat dalam kalimat Rempang ini, dalam video itu sudah perlu dipahami juga bahwa kita tidak mungkin melakukan sesuatu kalau kita tidak mau bergerak. Maka marilah kita bergerak lebih dahulu sehingga orang lain akan ikut bergerak. Baik Bapak Ibu, mungkin di visi sekolah kita saya bagikan dulu sedikit. Nanti akan coba kita coba istilahnya kolaborasikan dengan visi yang sudah dibuat, barangkali bisa ditambahin dengan Bapak Ibu. Nah, visi di sekolah kita ini adalah terwujudnya potensi sekolah yang unggul di bidang akademik dan non-akademik, berwawasan budaya, lingkungan, dan berkarakter bangsa. Itu adalah visi yang kita susun, yang yang ada di sekolah ini, yaitu terwujudnya potensi sekolah yang unggul di bidang akademik dan non-akademik. Barangkali Bapak, barangkali ada yang mau menjelaskan sedikit gambaran singkatnya dulu tentang visi-visi itu. Mungkin Bapak, malah mungkin bisa. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini visi dari negeri Kesiman yang kita susun adalah terwujudnya potensi sekolah yang unggul di bidang akademik dan non akademik, berwawasan budaya, lingkungan, dan karakter bangsa. Nah, maksud dari visi yang saya dan Bapak Ibu guru susun ini adalah bagaimana kita di sekolah mewujudkan potensi-potensi yang ada pada siswa, baik itu di bidang akademik dan di non akademik. Di bidang akademik seperti kita bisa untuk jangka kedepannya adalah kita mengikuti perlombaan akademik seperti OSN atau Olimpiade Siswa Nasional, Sispres, siswa berprestasi, dan lomba-lomba tingkat kecamatan, tingkat gugus kecamatan atau kota di bidang akademik. Dan non akademik pun kita juga melihat potensi-potensi anak kita gali dengan kegiatan-kegiatan ekstra yang kita hidupkan di sekolah. Untuk kegiatan-kegiatan yang kita tuju adalah kegiatan seperti porseni dan porja, kegiatan porseni dan porja yang bertujuan mengikuti lomba-lomba di tingkat kecamatan dan tingkat gugus. Nah, berwawasan budaya, kita karena di Kota Denpasar adalah kota yang merupakan mengusung budaya, jadi kenapa di sekolah kita juga di dalam visi sekolah adalah terdapat berwawasan budaya, karena kita tidak bisa terlepas dari budaya yang ada di daerah kita sendiri. Karena seperti sering digaungkan, kalau tidak kita yang mengajarkan, siapa lagi? Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan, kenapa di lingkungan juga saya ikutkan dalam visi? Karena dilihat dari kondisi geografis di Desa 9 Kesiman merupakan lingkungan di daerah Tukar Bindu. Jadi ada baiknya kita memanfaatkan lingkungan di Tukar Bindu atau kegiatan di Tukar Bindu sebagai sarana edukasi kepada siswa bagaimana cara memelihara kebersihan lingkungan, terutama kebersihan lingkungan di seputaran bantaran sungai. Karena sangat penting sekali menjaga air, dalam menjaga air untuk keberlangsungan hidup kita di masa depan. Kemudian di visi yang terakhir disematkan adalah karakter bangsa. Kenapa karakter bangsa juga disematkan? Kalau sebuah bangsa tidak memiliki karakter yang positif atau memiliki karakter yang baik, niscaya bangsa itu pasti akan runtuh. Karena dibutuhkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang positif untuk membangun bangsa yang maju untuk kedepannya. Jadi dengan
karakter yang positif dan karakter yang baik, niscaya bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju. Karena dengan karakter juga kita bisa dihormati oleh negara luar karena dengan adanya kesopanan dan tata krama yang ada di negara kita. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak Alan yang sudah memaparkan visi kita di sekolah ini yang sudah kita lakukan bersama kurang lebih beberapa tahun sebelumnya. Kita berjalan berdasarkan visi yang sudah disusun bersama ini, yang sudah tadi dipaparkan maksud dan tujuannya, maknanya seperti apa. Baik Bapak Ibu, seperti yang bilang tadi, kita di sini memiliki kekuatan berupa lingkungan. Jadi yang juga mengangkat tentang lingkungan, sekolah ini juga kita mengangkat tentang lingkungan. Baik Bapak Ibu, yang akan coba membantu visi kita Bapak Ibu, visi yang sudah yang buat itu mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif dan inovatif berbasis kearifan lokal dan berwawasan global melalui Merdeka Belajar. Nah di sana dalam sekolah kita kan sudah ada hampir kita sama, itu berbicara tentang lingkungan, sekolah yang unggul, kita pasti yang unggul tempat yang akan menjadi berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, tempat yang dapatkan seperti itu. Kemudian berwawasan budaya, berwawasan global. Nah barangkali Bapak Ibu ingin menambahkan atau bagaimana apakah visi sekolah kita akan kita coba dilengkapi atau dikolaborasikan dengan visi yang atau juga dengan visi yang ingin Bapak Ibu tambahkan begitu. Mungkin barangkali ada yang ingin memberikan tambahan dari visi saya begitu. Oh Pak, ininya yang kurang, menurut saya ini yang kurang karena kita tidak memiliki kekuatan seperti itu. Wujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif dan inovatif berbasis kearifan lokal dan berwawasan global melalui Merdeka Belajar. Barangkali Bapak Ibu bisa pikirkan, coba berikan masukan kepada dia. Apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita inginkan untuk murid? Barangkali karena apa? Karena kita kan seperti apa yang dibilang sama Bapak pada waktu pembukaan itu, kita adalah intinya berubah, selalu berubah. Jadi kita menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dengan perkembangan kurikulum dan gitu Pak ya. Jadi mungkin apakah visi sekolah ini sudah selaras dan cita-cita dengan untuk murid? Bapak Ibu bagaimana? Barangkali yang memberikan tanggapan sedikit, sekolah kita ini mungkin apa visinya bagaimana? Kalau nanti Bapak Ibu, kalau kita akan berubah sekarang boleh seperti apa yang disebutkan oleh disampaikan oleh Pak Komang tadi seperti kalau mau nanti akan dibahas nanti saat pertemuan dengan beberapa elemen dari sekolah, misalnya dengan komite atau dengan pilihan boleh, kalau mau diganti sekarang boleh. Nanti itu tergantung dari Pak Kepala selaku pengambil kebijakan di sini dan Bapak Ibu di sini. Nah, mungkin ada yang ditambahkan dulu dengan mungkin visi sekolah kita yang akan ditambahkan juga boleh. Nanti adakah kesesuaian yang disesuaikan dengan visi-visi yang sudah dibuat. Visi-visi sekolah kita ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bagaimana kalau kita kayaknya mengambil keputusan di sini, mungkin Bapak Ibu mungkin masih berpikir gitu ya. Kalau bagaimana Bapak nanti itu kan visi yang sudah yang buat ini, jadi nanti visi yang susun untuk mewujudkan generasi berakhlak mulia, kreatif dan inovatif berbasis kearifan lokal. Barangkali Bapak Ibu ingin menambahkan berdasarkan apa? Berdasarkan kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu sampaikan di sini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kalimat rumpang ini. Kemudian
dari imajinasi ibu, kemudian yang berlandaskan kepada filosofi dan beberapa wawasan coba yang sampaikan tadi, baik melalui berupa film, berupa video tadi, sehingga Bapak Ibu memiliki wawasan, inilah yang harus ditambahkan. Nah, jadi bisa dibandingkan dulu, mungkin Pak Kepala mungkin memiliki pandangan apakah visi kita sekolah sudah selaras atau mungkin akan dikolaborasikan dengan visi yang susun, atau barangkali ada nanti akan ditambahkan oleh Bapak Ibu ya. Seperti terima kasih, seperti yang sampaikan di awal, kalau tidak nyambung dengan pernyataan di awal itu kan diplan namanya. Itu yang saya sampaikan di awal, karena yang namanya yang kekal itu hanya adalah perubahan. Jadi setiap visi yang kita susun di awal dan mungkin dengan kita sekarang diskusi, bisa kita ubah nanti, kita sesuaikan kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang Pak Kadek gagas, mana kira-kira yang cocok dan masuk, mana yang perlu kita tinggalkan, karena hal yang sudah istilahnya lapuk perlu kita ganti dengan hal yang lebih baru supaya lebih kuat dalam pelaksanaannya di lapangan. Seperti sama sebuah rumah, kita harus kokohkan dulu dasarnya, baru kita bisa naik ke atas. Jadi dalam visi yang kita susun juga kokohkan dulu di bawahnya, baru kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi nanti sambil jalan untuk visi yang ke depan, kita sambil diskusikan dengan komite, dengan Dewan Guru, nanti kita kolaborasikan pikiran yang Pak Kadek buat, visi yang sudah Pak Kadek susun dengan apa yang sudah ada di sekolah. Yang berterima kasih sekali, sudah bagus sekali visi yang Pak Kadek susun, yang karena mencakup berbagai hal, itu sudah bagus sekali. Terima kasih sekali atas kerja keras Pak Kadek selama bertugas di SD 9 Siman. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak. Bapak Ibu, mungkin ada yang menyampaikan, mungkin nanti visinya yang ditambah harus ada begininya, mungkin ada yang menambahkan. Mungkin Ibu Dewi barangkali ada yang menambahkan, barangkali silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin kalau bisa nanti visinya berisi tentang pembelajaran berbasis digital, karena kita kan sudah UN-nya itu ini kan apa namanya? ANBK, jadi ya itu aja tambahannya, isi pembelajaran berbasis digital aja. Ya sekarang. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mungkin ada katanya nanti, karena kita akan mengharapkan pembelajaran yang berbasis digital. Nah, baik, nanti mungkin kita bisa sampaikan di sana, kita bisa tambahkan di sana. Nanti kalau kita memang sudah memiliki beberapa alat-alat digital yang memang harus kita miliki. Nah, nanti karena menyusun visi itu kita harus berdasarkan kepada kekuatan yang kita miliki. Nah, baik, terima kasih atas masukannya. Kemudian nanti seperti apa yang dibilang sama Pak Pimpinan tadi, kita akan sepakati nanti di saat pembelajaran atau saat pertemuan, saat pembahasan kurikulum beserta dengan rekan-rekan Dewan Guru dan komite. Baik Bapak Ibu, itu nanti visinya kita akan bersama. Kenapa saya tadi membahas tidak mencakup kepada profil pelajar Pancasila, karena berdasarkan apa yang boleh diberikan kemarin, kita tidak mesti harus menuliskan profil pelajar Pancasila, tetapi kita mencakup beberapa elemen yang sudah kita miliki, yang kita akan cita-citakan, gitu Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, nah kalau memang seperti itu, terima kasih tambahannya dari Ibu Devi, kemudian juga dari Pak Pimpinan. Mungkin saya bisa minta Bapak Ibu sedikit saja bagaimana saat ini, diskusi saat ini, bagaimana suasana hati Bapak Ibu, biar nanti saya bisa memberikan masukan. Silakan berikan masukan kepada dia, apakah Bapak Ibu merasa senang, apakah memang merasa bagaimana, yang nantinya akan membawa dia untuk kedepannya dalam memandu sebuah diskusi. Mungkin dibuat dalam beberapa kata saja. Nah, jadi silakan berikan tanggapannya Bapak Ibu pada dia nanti yang bisa nanti yang gunakan untuk ke depan nanti dalam yang berbuat, dalam yang melaksanakan sebuah diskusi. Barangkali Ibu merasa senang atau merasa bosan atau bagaimana, silakan Bapak Ibu. Singkat saja Bapak Ibu. Saya sudah menyusun sebuah visi yang nantinya visi yang sudah saya buat bersama masukan dari Bu Guru Devi nanti tentang pembelajaran digital, dan visi dari SD Negeri 9 Kesiman ini akan kita kolaborasikan nanti di saat pertemuan dengan pengurus komite, kemudian dengan rekan-rekan Dewan Guru yang hari ini tidak berkenan hadir. Nanti kita akan diskusikan bersama untuk yang jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi. Kita akan merubah visi SD Negeri 9 Kesiman ini. Pak Kepala sudah tadi bilang, mengatakan bahwa kita ada beberapa yang mungkin perlu istilahnya direnovasi atau diganti atau direvisi. Seperti itu nanti Bapak bilang tadi. Tapi bagaimana nanti hasilnya, nanti kita akan bahas saat pertemuan dengan komite dan Dewan Guru yang hari ini memang tidak berkenan untuk hadir, tidak memiliki kesediaan untuk hadir karena dengan kesibukannya, dan ada beberapa guru yang masih belajar. Jadi Bapak Ibu, dan terima kasih masukan-masukannya dari Ibu Devi, kemudian terima kasih juga hasil refleksinya ada luar biasa, kemudian menyenangkan, diskusi hari ini sangat, karena bisa menambah ilmu. Saya sangat senang mengikuti, dan nanti akan ini sebagai saya dalam depan. Baik Bapak Ibu, karena berhubung waktu juga sudah mepet gitu loh ya. Jadi sudah tinggal lagi 5 menit lagi, waktunya. Silakan, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga kepada Bapak Komang, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf kalau memang ada dalam penyampaian tadi ada sedikit kiranya yang menyinggung perasaan atau pikiran Bapak Ibu, karena seperti merupakan dari yang tak. Baik, sebelum saya kembalikan kepada moderator, saya tutup dengan parasan. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Kade atas kesediaannya sudah memfasilitasi terkait kegiatan perumusan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pada kesempatan ini, sebelum kita tutup acara ini, izinkan Bapak Kepala Sekolah izinkan dia untuk sedikit memberikan saran dan kesannya terkait proses kegiatan kita pada hari ini. Jadi kalau dicermati secara garis besar, apa yang sudah difasilitasi oleh Pak Kadek sudah luar biasa ya, sudah bagus, aktif semua peserta, apalagi Bapak Kepala Sekolah ya, luar biasa aktifnya. Dari sini terlihat jelas bahwa SD Negeri 9 Kesiman ini kerjasama, dukungan, kolaborasinya sudah luar biasa sekali, sehingga yang diperlukan ke depannya adalah ajak atau konsisten dalam menerapkan segala perilaku-perilaku yang sudah disepakati di depan gitu. Karena bukan ini adalah baru awal ya, kegiatan ini baru awal. Sukses tidaknya prakarsa perubahan yang sudah dirancang adalah terkait dengan konsisten atau tidaknya kita
untuk menjaga perilaku yang sesuai dengan visi sekolah. Gitu. Besar harapan Tiang apa yang sudah Pak Kadek fasilitasi hari ini, mudah-mudahan di kemudian hari dan seterusnya bisa mencapai kesepakatan kreatif demi bukannya untuk siapa, tapi demi untuk anak-anak didik yang khususnya yang ada di SD Negeri 9 Kesiman. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya mohon kepada Pak Kadek hasil notulen terkait dengan diskusi kita kali ini nanti bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah satu, dan untuk yang satu sebagai bahan laporan ke DLMS atau ke BGP, Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, dan untuk absennya kali satu. Oke, Pak Kadek. Demikian Bapak Ibu, akhir kata yang mengucapkan terima kasih banyak. Acara kegiatan pada hari ini tidak terasa ya, 110 menit sudah kita lampaui. Jika dalam waktu tersebut saya ada kekurangan ya, kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tanpa mengurangi rasa hormat yang selalu meminta dukungan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya terkait proses pendidikan guru penggerak yang Pak Kadek jalani yang masih kurang lebih sampai bulan Juli. Tentunya setiap bulan akan ada pendampingan seperti ini, tapi kegiatannya berbeda, dan juga ada lomba karya setiap bulannya yang tentunya juga temanya berbeda. Oleh karena itu saya selalu mohon dukungan dan ketersediaannya untuk selalu berkolaborasi dengan Pak Kadek demi kelancaran pendidikan beliaunya. Akhir kata itu saja Bapak dan Ibu yang saya bantu Pak Mas Santi. Om Santi 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 Om. Akhir sesi dokumentasi untuk kesalahan ini.